Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak jawab ki salamku kudoakan tidak lunas-lunas utangnya. Sekali lagi, yang tidak jawab ki salamku kudoakan tidak lunas-lunas utangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang banyak semua tanah kapang nih. Kekenceng-kenceng suarana. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar. Ayo yang kencang suaranya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Al-ayah. Sadaqallahu azim. Ayahanda bundaku semua yang insyaallah calon-calon penghuni surga semua. Amin ya rabbal. Berangkat haji, berangkat umroh itu panggilan dari mana? Panggilan dari mana? Panggilan dari Allah. Jangan kita menganggap saya berangkat tanah suci karena banyak uangku. Banyak orang yang lebih banyak uangnya tidak berangkat tanah suci. Nih, dekat rumahku Pak, mobil truknya banyak, ada tambang pasirnya di Malino. Rukonya banyak, tidak berangkat. Ternyata Cina. Minta maaf, keserius semua ki kuliah. Berangkat tanah suci panggilan Allah, biar tidak ada wanta ayahanda bunda. Kalau Allah mengatakan berangkat, pasti berangkat. Apa yang tidak bisa kalau Allah kehendaki? Betul apa betul? Iya. Jadi tanya tetangga tak semua kalau ada yang ngajak ki berangkat tanah suci, bilang ki insya Allah kalau Allah yang panggil. Kalau Allah yang panggil. Minta maaf, saya cerita sedikit. Hajian kemarin ada jamaahku punya jabatan banyak uangnya. 1 minggu sebelum wukuf di Arafah ditelepon sama bosnya, kamu harus pulang hari ini. Kapan kau tidak pulang, saya pecat engkau. Padahal kalau dipikir banyak uang, ada jabatan. Kenapa tidak masuk wukuf di Arafah? Karena Allah belum izinkan. Jadi tanya sama keluarga tak, mau cepat berangkat tanah suci, suruh amalkan ini. Tiap malam Jumat baca surah Yasin 3 kali sebelum tidur. Malam Sabtu surah Al-Waqiah 3 kali sebelum tidur. Selama setahun nak baca tidak berangkat, suruh tambahi surat. Surat apa? Surat tanah. Mendaftar maki di agen pautiri. Insya Allah berangkat. Yang kedua, apa yang disampaikan tadi Ustadz saya cukup sambung. Minta maaf. Yakinkan Pak Ibu, apa yang kita belanjakan di tanah suci Allah pasti ganti. Belum pernah Pak dengar orang yang pulang tanah suci nah tidak berangkat lagi tanah suci tahun berikutnya, kecuali kalau dia yang tidak mau. Selama sepengetahuanku dan yang saya lihat, tahun ini berangkat
tahun depannya lagi nak bawa istrinya, nak bawa suaminya, nak bawa anaknya. Siapa yang ganti itu? Allah. Sampai ada yang tanya, Ustadz, biar yang ku beli itu oleh-oleh nak ganti betul. Allah nak ganti tojeng ya Allah. Ku bilang, oi Allah ganti. Bagaimana tidak, Pak Ibu, ayahanda bundaku, beli ke oleh-oleh kan bukan untuk kita saja toh. Siapa yang difikirkan? Tetanggata, keluargata, temanta, sekantorta. Tapi kalau ada yang pesan minta dibelikan oleh-oleh, kalau bisa catat-catat lalu Ibu. Kenapa ku suruh catat ki? Kadang di sini dilupai. Kapan pi diingat? Waktu sholat ki di Medina. Allahu Akbar. Oh ya, nupi belum ku belikan abaya. Betul apa betul? Mati mija baru habis realku. Oh tenang, ada ji agenda pautir yang banyak uang. Catat Ibu, bisa-bisa tidak konsen ki dalam sholat kalau oleh-oleh terus yang dibelanja. Jadi ingat Bu, kalau ada yang pesan oleh-oleh catat ki. Dan yakin dan percaya Bu, apa yang kita belanjakan Allah pasti akan Allah pasti akan ganti. Masa mamu tidak nak ganti Allah nana lihat capek tak di imigrasi Ada yang di bagasikan, ada yang tenteng kanan, ada yang tenteng kiri, ada yang ransel kecil di depannya, ada Tommy ransel belakang, ada besar di belakangnya, ada Tommy dorong pakai kaki, paspornya na gigi mami. Jadi jalannya di imigrasi kayak orang stroke. Jamaah dari mana itu? Jamaah apa Kenapa ku tahu ki? Tahun lalu 2023 bulan 1 kita bawa jamaah 600 orang. Nah sampai-sampai apa yang terjadi Bu? Itu dikargumentungi barangnya ke sini. Jamaah siapa? Jamaah votir. Allah pasti akan ganti. Yang selanjutnya, tapi minta maaf. Al-umratu ilal umrah kafaratu bainihima. Dari umrah ke umrah itu penghapusan dosa. Yakin dan percaya Bu, setelah tahun ini kita berangkat tanah suci, pulang ki dari sini, pulang ki dari tanah suci, tahun berikutnya kita berangkat, Allah hapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Tuh. Yang selanjutnya, oke, kita lanjut. Sebelum kita berangkat, apa yang harus kita perbaiki? Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, saya telah datang memenuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, saya datang memenuhi panggilanmu, tidak mensekutukanmu. Allah marah sekali ketika kita menyembah selain daripada Allah. Kita sholat, iya. Tapi terkadang Nabi bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia sebut Allah, saya sembah engkau. Tapi ketika punya masalah, datangnya, larinya ke dukun ramal. Bukankah Allah yang janji? Apa janjinya Allah? Ista'inu bis sabri was shalah. Jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Punya masalah, jangan datang ke dukun ramal. Punya masalah, jangan datangnya ke siapa-siapa, tapi minta kepada Allah. Dengan cara apa? Sujud kepada Allah Subhanahu. Makanya saya Pak Ibu tidak punya uang, tidak pernah mau mengeluh. Biar mengeluh sama kita, tidak bakalan dikasih Kak. Saya lebih bagus mengeluhnya kepada Allah. Lewat apa? Lewat sholat. Karena Allah yang janji. Kalau Allah yang janji, tidak bakalan diingkari janjinya. Beda kalau janji kampanye. Apa janjinya Allah? Itu tadi. Ista'inu bis sabri was shalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sholat mak, apa ku bilang? Kalau tidak ada uangku. Apalagi di tanah suci Kak. Kalau tidak ada uangku, ngomong Kak kepada Allah. Apa ku bilang? Ya Allah, kalau rezeki langit turunkan ya Allah. Kalau masih ada dasar bumi, naikkan ya Allah. Kalau masih jauh, dekatkan ya Allah. Kalau masih ada di pegadaian, tebuskan ya Allah. Nabi lam malaikat katojain ranan. Tuh.
Ibu ya, punya masalah datangnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan datangnya ke dukun ramal. Sepakat? Sepakat? Tuh, yang selanjutnya apa yang harus kita hilangkan sebelum kita berangkat? Allah tidak suka orang sombong. Tuh tadi yang disampaikan Ustadz. Allah tidak suka orang yang sombong, orang yang ujub, orang yang takabur, merasa dirinya paling. Kalau paling sakulu pasami. Tapi kalau merasa diri paling wow, ini yang banyak terjadi di tanah suci Pak Ibu. Karena merasa bolak-balik di tanah suci, kadang sombong mi karena merasa pengalaman mi. Jangan lalu maki Pak Ibu. Ku cerita lagi pengalamanku. Ada jamaahku merasa karena bolak-balik di tanah suci, sampai-sampai tidak mau mina pakai ID cardnya. Ada nanti dibagikan di bandara itu yang dikalungi Bu. Jangan lalu kita tukaran, siapa tahu ketemu ki artis, jangan lalu kita tukaran. Iya, kan biasa Nabi bilang edi karji ke pengalaman mak di sini. Ada jamaahku bilang, "Bu, mau kemana?" Kita bilang, "Mau ke dulu pergi belanja Ustaz." Ku bilang, "Jamaah dulu pergi belanja kok dong, karena mau ke masuk ziarah ke kuburan Rasulullah." Nabi bilang, "Jalan dulu mau ke pengalaman mak di sini." Ku bilang, "Justru pengalaman tak nih itu. Nah kita yang bawa ke ibu-ibu kah?" Nabi bilang, "Duluan mau ke pentintong ini belanja angku." Ku bilang, "Ibu, kenapa tidak dipakai di Karta?" Nah bilang, 9 kali mak ke sini, 10 dengan haji." Ku bilang, "Nanti kesasar." Nah bilang, "Kalau kesasar kak, I can speak English." Apa ku bilang? Dari tapi lalo kau. Ku doakan salah-salangi. Percaya ndak? Hilang betul. Berapa hari ku dapat? 2 hari 2 malam baru ku dapat. Di mana ku dapat? Di depan ataunya hotel kak. Ku datangi, ku bilang, "Ibu Aji, dari mana ki?" Nah bilang, "Kau ya, dari mana kok?" Ku bilang, "Dia yang hilang, nah saya nama Rai." Nah bilang, "Mana hotel kak?" Ku bilang, "Nek." Apa Nabi bilang? "Minta maaf kau Ustaz, sombong ah." Apa ku bilang dalam hatiku? "Jarrakong." Itu mi dibilang jangan kau sombong. Tidak sadar kan? Tidak sadar kak. Kuantar mi pergi ke makan pagi sarapan. Selesai sarapan ku kantar ke kamarnya, ketemu dengan anak-anaknya. Bahagia anak-anaknya. Pelukan cipika-cipiki anaknya. Saking bahagia anak-anaknya, mau tongak na pelu. Ku bilang, bukan muhrim, tapi sempat aja tuh pikir-pikir. Apa yang terjadi? Apa Nabi bilang sama saya? "Ustaz, minta maaf kak kodonah sombong kak kemarin." Apa lagi Nabi bilang dalam hatiku? Nurasai. Pergi mas salat duha. Karena jam 10 ku tunggui sampai zuhur. Percaya ndak Pak Ibu? Pulang salat zuhur, giliranku tidak dapat hotel. Saya tusing yang tidak kudapat itu hotel. Padahal itu hotel boleh dikata sering aku pakai. Setiap berangkat ke tanah suci itu lagi ku pakai dalam Taibah. Kenapa tidak kulihat tulisannya? Kapan piku dapat? Selesai pas sholat Isya. Masuk Pak di rauda sholat taubat. Apa ku bilang? "Ya Allah, ampuni kodon dosaku. Kadosa sama jamaahku. Ku kata-kata ya Allah. Tapi dalam hatiku jikodong. Pas ku buka mataku, persis ton jamaahku yang baru berangkat." Nah bilang, "Ustaz, dari mana ki?" Ku bilang, "Di sini ja." Kaku suka mentongi, saya tinggal di sini. Bukan ku suka bilang mentonga. Cuma ndak mau kak bilang-bilang gengsi dong. Kalau jamaah ji poter kesasar hilang wajar ji. Tapi kalau pembimbingnya poter hilang. Cuma ndak mau kak ngomong, ada gengsi ki. Iya, pembimbing hilang, ya Allah. Bapak Ibu yang insya Allah semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini ku sampaikan Pak Ibu? Kenapa ini ku sampaikan? Satu contoh Ibu, pembimbing saja hilang. Pembimbing saja hilang, apalagi kalau dibilang jamaah. Artinya apa? Di tanah suci itu tidak ada orang hebat. Yang hebat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang hebat hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas seorang hamba berlaku sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi dikatakan, kesombongan itu adalah pakaianku, kesombongan itu adalah selendangku. Tidak pantas hambaku berlaku sombong kepada aku. Betul apa betul? Kampanye itu sampai di tanah suci.
Muncul tongi kesombongan biar tidak ditanya, ngomong sendiri. Coba saya dengar kata-kata aku ini Bude, dan masuk ke dalam hati tak, dan perhatikan setelah sampai di tanah suci. Kalau duduk maki begini di restoran biasa, ada saja itu yang datang sama kita. Apa nak bilang? Oi, 5 kali mah ini saya ke sini. Kau ya berapa kali mah kau? Siapa yang tanya kau? Astaghfirullahalazim. Hilangkan kesombongan. Allah tidak suka orang yang sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Tidak akan masuk ke dalam sorga orang yang terbetik dalam hatinya sedikit saja kesombongan. Sedikit saja kesombongan tidak masuk dalam sorga. Apalagi kalau banyak-banyak kesombongannya. Setuju? Setuju? Hilangkan kesombongan. Tuh. Apalagi yang harus kita perbaiki sebelum kita berangkat? Sudah semua maki sholat tobat? Hello? Sudah semua maki sholat taubat? Ayahanda bundaku di sini sudah semua sholat taubat? Nah, kapan sholat taubatnya? Kalau sesuai hadis Rasulullah, bagusnya kita sholat taubat antara maghrib dan Bagaimana niatnya? Bagaimana lafaznya? Saya sengaja sholat sunnah taubat 2 rakaat karena Allah. Itu lafaz. Niat pekerjaannya hati. Mengucapkan itu pekerjaannya mulut. Biar mulut ngomong, kalau hati tidak ngomong tidak diterima. Biar mulut tidak ngomong, kalau hati yang ngomong sah. Ya Allah, mau ke sholat taubat sah. Sampai kemarin ada yang tanya ke Ustadz, bagaimana itu niatnya sholat duha? Kuliah ini gampang aja. Saya sengaja sholat duha 2 rakaat karena Allah. Nabi bilang tunggu dulu Ustadz, ku cataki. Ku bilang kajama ki cataki, kagampang ji. Nabi bilang nanti besok ku lupai. Ku bilang kalau besok dilupai, ambil maki air wudhu, pasang mukena, hamparkan sajadah, bilang maki, ya Allah kayak kemarin pagi nah. Allah mengatakan kapal beri-beri si mentong kok kawe. Saya sengaja sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah. Allahu Akbar. Rakaat pertama Al-Fatihah, Kuliah. Hafal Kuliah ayyuhal kafirun? Kalau saya tidak ku hafal ki. Pernah ku baca Kuliah nah tidak ada habisna. La abudu ma ta'buduna wala antum abiduna ma abudu wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma abudu wala ana abidu ma abattum. Ada 2 surah yang tidak mau ku baca. Qul ya ayyuhal kafirun dengan inna a'toina. Kenapa tidak mau ku baca? Pernah terjadi begini Pak Ibu. Waktu masih Pak Syahrul jadi gubernur di Sulawesi Selatan, ku dampingi safari Ramadan. Apa Nabi bilang sama saya? Ustadz, jangan ki suruh itu imamnya jadi imam. Kapan dia jadi imam? Pasti lama ki baru pulang karena panjangi pangumpuk nah. Kita mau yang ustadz yang imam pendek-pendek supaya cepat pulang ke Makassar. Aku bilang oke Pak Gub, naik ma imam. Saking buru-buruku itu karena mau pulang. Inna atena aku baca. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar innahu kana tawwaba. Oh tidak sadar Kak bilang salah. Kapan piku tahu bilang salah Kak? Beri salam Kak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang kenapa ini Pak Rusdimas ini Pak Bupati senyum-senyum pada saat beri salam. Beri salam Kak lagi ke kiri. Pak Syahrul senyum-senyum. Tidak ku tahu ki. Kapan ku tahu? Mau Pak naik di mobil. Nah suruh panggil Kak sama ajudan. Nah bilang panggil ke nggak dulu Ustadz Raja. Datang tumma baru nak kasih begini Kak na remba-remba. Nah bilang Ustadz mana mamen juga gubernur Kak. Ku hafal tonji punna inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ku bilang ka cocok mi Pak Gub. Nah bilang kita bilang tadi innahu kana tawwaba. Baru piku tahu bilang oh salah Kak padekna. Sampai sekarang ndak berani Kak baca itu Pak, ndak berani Kak. Lebih bagus yang lain aku baca daripada disuruh baca ke inna a'toina. Oh. Rakaat pertama Al-Fatihah Qul ya. Rakaat kedua Al-Fatihah Qul hu. Ustaz, bisa ji qul hu terus. Ku bilang maksud tak? Nabi bilang rakaat pertama Qul huwallahu ahad. Ku bilang terus rakaat kedua Nabi bilang Allahus somad. Bilang boleh. Tapi tak lewat-lewat kok. Di sujud terakhir kalau bisa lama-lama iki sujud. Apa yang dibaca di sujud terakhir?
Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ustaz panjang dudui. Ada kayak lebih pendek? Ada. Astaghfirullahalazim. Nah bilang itu lagi nah panjang. Ada kayak lebih pendek? Aku bilang ada. Nah bilang apa? Aku bilang astaga. Nah bilang apa artinya? Aku bilang saya lagi nah tidak aku tahu. Apa nubah? Astaghfirullahalazim. Ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya Allah, jangan cuma diucapkan di mulut. Kalau cuma diucapkan di mulut, semua orang bisa ucapkan di mulut. Orang Kristen pun bisa ucapkan di mulut. Astagfirullah, astagfirullah. Cuman yang kita inginkan, ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Janji supaya kita tidak lakukan lagi. Ya Allah, tidak mau tinggalkan sholat dengan sengaja. Ya Allah, tidak mau tinggalkan puasa dengan sengaja. Ya Allah, tidak mau lagi suka gosip. Pak gosip di sini sampai di tanah suci kasatongi gosip. Baru kalau nacela orang biasa buka mi tanganna menunjuk kadang muncen namami. Biasa begitu modelnya. Itu yang nah bila yang mana kayak itu? Biasa kalau lihat orang seperti itu satu jadi aku, ya Allah putera lalu muncen nah. Nanti nak muter muncen tanah apa ku rasa ilahi jarra ko. Sambar na cerita biar anak tetangga na cerita ngasih na bilang deh kaya itu memang di sebelah banyak warna tapi ada itu anaknya kalau pagi-pagi pergi sekolah lain yang jemput kalau pulang lentong yang ngantar. Kenapa ke kalau lain jemput lain ngantar kita pagoje? Nah bilang bukan bodoh pacarna. Kenapa ke kalau pacarna? Masalah buat lo. Nah bilang, oi anakku saya tidak ada yang jemput-jemput. Siapa mau jemput ya nak? Nu kalau baru TK. Nah bilang, oi saya mami anakku tapi tidak ada yang jemput-jemput. Kok dah lagi kapan anak lo? Ayo tabatkan itu semua. Ya Allah saya tidak mau lagi ini, tidak mau lagi itu. Ya Allah saya janji di hadapanmu. Itu namanya taubat. Kemudian tingkatkan ibadah kita. Itu yang namanya taubat menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab. Bapak Ibu, besok yang tanggal 29 alhamdulillah kita bisa sama-sama. Saya yang sebagai pembimbing ikut di tanggal 29. Sebelum kita berangkat ada namanya mandi sunnah safar. Ya, karena kita mau safar. Tapi kecuali yang muda-muda ya. Sebelum berangkat siapa tahu ambil ki dulu jatah sama. Amin. Itu bukan mandi sunnah safar, tapi mandi wajib. Kalau sudah mandi wajib, jangan lagi mandi sunnah safar, nanti influenza ki. Kalau tidak ada apa-apa dilakukan, mandi safar, masuk di kamar mandi. Saya sengaja mandi sunnah safar karena Allah. Ustaz, apa saya harus basahi semua kepalaku? Tidak mesti. Kecuali kalau ada heat dryer di rumah tak, bisa yang ibu budaku bisa basahi. Setelah itu keringkan. Ditakutkan gapaki tidak kering, pakai mukena biasanya kan gatal ki, ketombeang ki, pengap ki, botoki, ndak usah dibasahi. Ya, cuman kalau bicara masalah sunnahnya bagusnya dibasahi. Setelah selesai mandi sunnah safar, ambil air wudhu, pasang mukena, baru kita sholat sunnah safar. Saya sengaja sholat sunnah safar 2 rakaat karena Allah. Rakaat pertama Al-Fatihah kuliah misedeng. Rakaat kedua Al-Fatihah kulhu misedeng. Selesai itu bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Puji dulu Allah, baru minta kepada Allah. Apa doa atas semua? Kalau 1000 ini berdoa, apa doa atas? Ya Allah, selamatkan saya dan rombonganku sampai di tujuan kembali dengan selamat tanpa terjadi apapun. Berdiri maki di pintu salaman maki semua sama keluarga tak. Apalagi yang baru berangkat ini. Banyak nih tuh keluarga anak datang. Ada yang bawa burasa, ada yang bawa ayam. Nampak ujung-ujung apa? Nah bilang baliang karpe nampak 50 sabun apa nyuriang Bilang paloi koe alemi motor Berdiri di pintu. Apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. La haula
wala quwata illa billahil aliyul azim. Langkahkan kaki kanan keluar. Tapi siapa tahu ada pesannya orang tua biasa kan bilang orang tua begini, jangan lalu kau langkahkan kaki kanan nak, kalau tidak kuat napas kanan yang pakai yang kutakutkan influenza ki. Orang semua terbang ke Jeddah, dia masih di sini periksa. Yang lucu, bulan 1 yang lalu 2023 ada jamaah mendarat ke pesawat di Madinah, kan kita langsung ke Madinah. Begitu turun dari tangga pesawat, kaki kanannya duluan turun dari tanah, baru itu telunjuknya langsung kasih turun langsung turun di tanah, baru kasih masuk di mulut. Masalah di belakang ku bilang kenapa kepuang, bilang ku makan di Madinah, ku bilang di balalan. Ngapa kau mana Madinah nu makan rengasing? Ya maki pakai yang begitu. Ngapa nama Madinah makan rengasing? Nah bilang Sarah Ustadz Sarah, ku bilang cocok tidak dilarang gitu bikin Sarah begitu, tapi antamayatun riak kalah. Masa Madinah kau nukandre? Pernah nih kan akan rejauh nukandre saya rebaskom iya. Nah karena itu lagi Ustadz, kan bulan 1 begini tuh kita berangkat kemarin itu Pak Ibu, hujan deras. Nah tanya kan bilang Ustadz, yang mana itu pesawat yang mau dipakai? Ku bilang itu. Nah tunjuki baru kasih masuk di mulut. Deh. Jangan pakai yang begitu Kita ini orang yang safar Pak Ibu, orang yang mau bepergian. Itu Pak Ibu ada 3 doa yang Allah berat sekali untuk tolak. Sekali lagi, ada 3 doa yang Allah berat sekali untuk tolak. Apa itu yang pertama? Doanya orang yang bepergian, orang musafir. Bisa jadi pada saat sholat kita minta kepada Allah, Allah tidak ijabah doa tak. Pada saat kita musafir, Allah ijabah doa tak. Makanya banyak-banyak minta di atas pesawat. Yang kedua, doanya orang yang puasa sampai dia berbuka. Itu diijabah doanya oleh Allah. Yang ketiga, doanya orang yang terzolimi, itu doanya diijabah oleh Allah. Di atas pesawat 300 orang ke satu pesawat mau ambil air wudu, kira-kira habis ke airnya pesawat baru berapa JWC? 6 JWC. Yang kedua, sebelum saya lanjutkan masalah tayammum, minta maaf kita yang muda, ada yang dibawa nenek tak misalnya atau mamat tak, tidak tahu di dalam masalah WC, antar masuk karena bulan 1 yang lalu 2023 banyak jamaah kedong orang tua tidak kencing di klosetna pesawat, tapi di lantainya WC ya. Sampai jamaah pramugari itu tanya karena bilang, Pak Ustadz kalau bisa disampaikan ya sama jamaahnya, kalau buang air itu jangan di lantai WC ya, kalau bisa di klosetnya. Ini minta maaf loga kak, karena itu pramugari ku contohi. Daripada temanku loga baru nenjak Jakarta loga kina minau bahasa Mangkasarana. Nah cari kita temannya bilang ngomong-ngomong itu teman-teman pada kemana ngasing sih. Nah bilang Tom itu temannya satu ke Bugis, bilang nggak tahu tuh mak golok kali. Biasa iya mau satu pesawat mau ambil air wudu, Bu, kira-kira habis airnya pesawat. Makanya ada kemudahan yang Allah berikan. Apa itu? Tayammum. Tapi bukan ku ajari, tapi ku ingatkan karena kita di Makassar Pak Ibu, di Indonesia pada umumnya itu banyak sekali air, terlalu banyak air. Buktinya kemarin di depan kantor gubernur sampai di sini air Kak. Itu saking banyaknya air. Jadi di Indonesia Pak Ibu jarang kita lakukan ini tayammum. Bahkan ada yang tahu tapi tidak tahu. Ada yang tahu muka, tangan sampai siku, tapi gerakannya kadang masih banyak yang belum tahu. Jadi persyaratan tayammum pertama kalau tidak ada air. Yang kedua ada air tapi tidak bisa kena air. Itu mau dulu. Tidak ada air boleh tayammum. Yang kedua ada air tapi tidak bisa kena air atau sakit atau apa, itu baru tayammum. Tapi
Tayamum itu bisa batal dengan sendirinya kalau sudah maki tayamum tiba-tiba ada air. Contoh, mau maki sholat zuhur, mau lewat lagi waktu zuhur kah? Tidak ada air, tayamum ki. Selesai kita tayamum, tiba-tiba dari pihak hotel sediakan air PDAM, maka secara otomatis tayamum batal. Ustadz, bagaimana yang sudah sholat? Jangan kita tanya ke yang sudah sholat, kah selesai nih. Kita mami nih yang tayamum. Tapi yang selanjutnya persyaratan tayamum, yang punya jam tangan dan sejenisnya lepas. Yang punya jam tangan dan sejenisnya lepas. Yang punya cincin dan sejenisnya lepas. Yang punya kacamata dan sejenisnya lepas. Songkok Ustadz tidak mesti dibuka, tapi ku contohkan ini, ku pasulu kirun songkokku. Pasti ada yang bertanya, ngapa na tinggi kamu songkot ta Ustaz? Banyak yang bisa tadi Ustaz sama saya Pak Kiai. Nah bilang, wih tinggi na songkot, na 4 tahun na bodoh-bodoh. Simpangi dulu. Buka dengan baju. Tapi sebentar saya sampaikan bagaimana menurut mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Ya, kita tayamum dulu secara umum. Ini kursi pesawat kita yang besok kita akan tumpangi. Ada meja makannya, boleh meja makannya dipakai untuk tayamum. Yang di pinggir pesawat boleh dinding pesawat dipakai tayamum. Ya. Kita niat, saya sengaja tayamum lil istibahi, untuk memperbolehkan sholat karena Allah. Kita tayamum. Tempel dulu tangan turun satu kali, jangan maki kasih begini karena tidak ada debunya. Kan banyak tong itu begitu na tempel turun na begini tongnya. Jangan maki, ada tongnya ada tiup-tiup ki. Afwa. Jangan maki karena debunya yang mau diambil. Ada tong na kasih begini. Jangan maki, ya. Ini kan anggap ada debunya, anggap tidak pernah ada yang sentuh. Tempel turun satu kali. Mau dari atas ke bawah boleh, tapi betul-betul harus menempel masuk. Mau dari bawah ke atas boleh, satu kali ji ayahanda bul. Jangan maki putar-putar kina, nanti lipstick tak lari naik. Manan tu malika kam makala ngasing. Ngapa kau siti neratir ya bannu? Jangan maki. Nah, tuh. Pindah lagi, jangan ki itu terus. Pindah lagi. Tuh. Nah, setelah selesai itu bisa diikuti Pak, bisa? Bisa? Yang mau saja, yang mau ikuti. Bisa? Bisa? Tangan kanan menghadap ke muka. Mana tangan kanan tak semua? Bukan begini, nek dada rena. Tangan kanan menghadap ke muka. Tangan kiri di belakang punggung tangan kanan. Geser turun sampai siku. Naik sampai pergelangan, stop sampai pergelangan. Ya. Kenapa sampai pergelangan? Karena kapan naik begini, ini batal. Oke, diulangi. Diulang. Tangan kanan menghadap ke muka. Tapi kalau di pesawat jangan tomaki bilang tangan kanan menghadap ke muka. Nah bilang suami tak kuasen tonjing, ngapa mi? Nah seganja kayak praktek kapang. Oke, diulang ya. Tangan kanan menghadap ke muka. Tangan kiri di belakang punggung tangan kanan. Geser turun sampai siku. Naik sampai pergelangan. Stop sampai pergelangan. Sampai pergelangan. Tangan kiri dibalik. Tangan kanan lagi yang turun. Sudah bisa bersentuhan begini. Kenapa sudah bisa bersentuhan? Karena tidak menyentuh mi. Paham? Tepuk tangan anak-anakku. Pintar semua. Kalau menurut mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, yang menganut mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, itu bisa sampai di pergelangannya saja. Siapa tahu bunda-bunda aku tidak mau kelihatan auratnya, itu bisa sampai pergelangannya saja, bisa sampai pergelangannya saja. Stop. Sah. Bu? Halo?
Oke, nggak usah dipraktekkan sholat di atas pesawat. Dipraktekkan apa nggak usah? Dipraktekkan apa nggak usah? Dipraktekkan. Oke, kita praktekkan. Minta maaf ini Pak Kiai. Lama-lama kita apa menunggu nih? Ya sekitar 3 jaman lah Pak Kiai. Tahan jakit duduk sampai 3 jam. Kalau tahan jakit duduk lagi pendek kelam motor ya Kak. Kita duduk di atas pesawat, sandarkan badan kita. Kita jamak sholat kita. Jamak apa namanya? Jamak takdim kasar. Jamak artinya digabung. Takdim ya waktu asar diambil di waktu zuhur. Kasar itu diperpendek, dipersingkat. 4 rakaat zuhur, 2 rakaat mami diambil. 4 rakaat asar, 2 rakaat mami diambil. Digabung jadi satu kali niat, 2 kali bersalam. Jadi 1 kali jakit niat. Saya sengaja sholat jamak takdim kasar, zuhur asar karena Allahu Akbar. Mau baca doa iftitah, tidak baca, tidak jadi masalah. Mau baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, boleh. Mau baca wajjahtu wajhi lilladzi fatara samawati wal ardh, boleh. Mau baca Allahumma ba'id baina wa baina, boleh. Tidak dibaca, tidak jadi masalah. Yang penting baca Al-Fatihah. Tidak hafal Al-Fatihah, mana alhamdulillah. Kalau tidak ada hafal alhamdulillah, ambil wantak dulu di pautir nampak pelajar kirong alhamdulillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin ada yang tanya Kak Ustadz, boleh ndak kita sholat berjamaah di masjid di atas pesawat? Ku bilang maksud tak, Nabi bilang berdiri, ku bilang boleh ji. Tapi kira-kira apa yang mau dilakukan kalau Nabi bilang pramugaria kepada seluruh penumpang agar kembali ke tempat duduk karena di depan kita mendapat cuaca yang buruk. Ngapa kok? Kira-kira, deh, mending karena ada ji kemudahan Pak, ambil mi kemudahannya. Ya, bisa sholat duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin. Kasih selesai kita Al-Fatihah tak nah. Jangan sampai dibilang tuh sampai waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ruku, Allahu Akbar. Tegakkan badan. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Mau 1 kali, 3 kali, terserah. Sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Sujud. Yang ki sujud betulan sandaran kursi naik. Apa kambang ngabanta. Sujud. Subhana rabbil ala wa bihamdi. Mau 1 kali, 3 kali, terserah. Allahu Akbar. Rabbi ghfirli. Di mana-mana saja sholat Pak, kalau dibaca ini Rabbi ghfirli, pelan-pelan lalu kita baca, baru hayati. Karena ini doa Pak Ibu, doanya betul-betul dunia akhirat. Rabbi ghfirli, Allah ampuni dosaku, warhamni, kasihani saya, wajeburni, cukupi kebutuhanku, warfa'ni, angkat derajatku, warzukni, lapangkan rezekiku, wahdini, berikan hidayah, wa'afini, berikan kesehatan, wa'fu anni, maafkan saya. Cuma banyak orang sekarang sholat Rabbi Allahu Akbar. Ide baru sujud lagi Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Tahiyat. Mau kita tahiyatul mubarakatuh kasih keluar telunjuk boleh. Mau kita nanti asyhadu an la ilaha illallah kasih keluar telunjuk boleh. Innaka hamidum majid. Tutup beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sholat zuhur. Nah, dalam fikih dikatakan 1 tayamum 1 sholat fardu. 1 tayamum 1 sholat fardu. Contoh, saya tayamum masuk maghrib karena tidak ada air seumpama. Selesaikan sholat maghrib, kutunggui sampai isya. Tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak buang angin, berarti sah tayamumku. Cuman dalam fikih dikatakan
Satu tayamum, satu sholat fardu. Harus tayamum lagi begitu masuk sholat isya. Kenapa? Karena tayamum ganti air wudhu. Jadi bagaimana ini Ustaz? Kaku gabung di sholatku. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tayamum lagi. Pendapat yang kedua mengatakan tidak usah tayamum karena sholatnya di jamak. Buktinya satu kali jaki niat walaupun dua kali bersalam. Nah, langsung maki sholat. Yang makin niat lagi karena sudah makin niat tadi. Allahu Akbar. 2 rakaat gerakannya sama yang tadi. Oke. Cuk. Mendarat di Jeddah. Pelan-pelan makin turun nah. Jam makin buru-buru turun. Karena bukan JPT-PT mau cepat pulang. Iya. Baru berdiri di pintu pesawat. Apa doa tak? Ya Allah, satukan hawanya tubuhku dengan hawanya 2 tanah sucimu. Karena di Madinah ini dingin sekali Pak Ibu. Makkah Madinah dingin sekali. Minta kepada Allah, ya Allah, satukan hawanya tubuhku dengan hawanya 2 tanah sucimu. Melangkah makin turun pelan-pelan bawa tentengan tak. Sampai kemarin ada jamaah aku Pak Ibu, tinggal di pesawat menangis. Naik kak, cari ke nenek, ayo me turun ke. Tidak bisa kak berdiri, berat sekali dosaku. Aku bilang bukan tidak bisa kak berdiri nenek, lepas ki dulu safety belta. Tidak nak buka ki safety belt, nak mau berdiri. Allahu Akbar. Turun, masuk pemeriksaan imigrasi, berangkat ke Madinah. Perjalanan berangkat ke Madinah menempuh jarak 6 sampai 7 jam. Tapi minta maaf, apa yang banyak kita lakukan? Perbanyak baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita termotivasi bersalawat kepada Rasulullah. Ada jamaahku sebelum corona dia bilang begini sama saya, Ustadz, maukah berangkat tanah suci tapi tidak maukah berangkat kalau tidak sama ki? Ku bilang kenapa mesti sama ki? Nah bilang supaya ada yang bisa pertanggungjawabkan di depannya polisi-polisi Arab kah? Ku bilang kenapa kok memang kah? Nangkat bajunya ternyata badannya penuh tato. Tato yang paling kecil di badannya cicak. Apa nah bilang? Ustadz, kaku dengar beda yang pakai yang ihram kiri tutup kanan buka baru di kanan amannya sadis aneh. Kira-kira bisa jadi pertanggungjawabkan? Apa aku bilang? Tato lagi. Percaya enggak? Saya ada tanji tatoku di sini. Bunga mawar. Iya, tapi mati mi. Akar namami. Apa nak bilang? Sambaran itu ustaz kata serius ki kuloi nak ke 2 rius kak. Nah bilang Ustaz, kalau sampai di Makkah nanti nah, kalau jadi kak berangkat, antar kak masuk di depan na pintu Ka'bah. Ku bilang untuk apa? Nah bilang baru mau ku akui kalau Allah Tuhanku. Panrato jeng kontu. Nah bilang iya prema nggak Ustaz. Ku bilang uang halal jinu bawa kan? Nah bilang halal ji kodong. Ku bilang tidak diterima ibadahmu kalau uang haram lu bawa. Nah bilang uang halal ji Ustaz. Ku bilang apa buktinya? Nah bilang beberapa tahun yang lalu bapakku dan mamaku hampir bersamaan meninggal. Ini ada warisannya ini miku bahagi sama saudaraku, ada bagianku ku jual kisah kodong mau berangkat umrah, mau toba. Tinggalkan Jeddah menuju Madinah. Apa yang ku sampaikan? Kalau bisa yang tidurkan salawat, yang bangunkan salawat. Jangankan saya, jangankan kita semua. Allah saja bersalawat kepada Rasulullah. Malaikat bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai saya ceritakan peristiwa ketika Rasulullah Mi'raj sampai melihat malaikat yang tangannya 1000, jari tangannya ratusan ribu. Bertanya Rasulullah kepada malaikat Jibril, siapa itu? Malaikat Jibril menjawab, itu malaikat yang ditugaskan Allah mencatat air hujan yang turun ke muka bumi. Nabi bilang, bisa nak catat Jibril? Nabi bilang, air hujan yang turun dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir, ini malaikat dia bisa catat. Kagum Rasulullah, luar biasa ini malaikat. Tiba-tiba malaikat yang ditugaskan catat air hujan ngomong seperti ini, ya Rasulullah, saya bisa catat berapa banyak air hujan yang turun ke muka bumi, tapi ada yang saya tidak bisa catat ya Rasulullah. Nabi bilang, apa itu? Siapa yang bersalawat kepadamu 1 kali, saya tidak bisa hitung berapa banyak pahala yang Allah berikan kepada orang yang bersalawat kepadamu. Banyak-banyak salawat kepada Rasulullah.
Begitu mau masuk kota haram Madinah, ku bangunkan semua jamaahku. Bapak Ibu, bangun maki, mau maki masuk di rumahnya Rasulullah. Ayo kita salawat kepada Rasulullah. Ku awali mi. Iya Nabi salam alaika ya Rasul salam. Salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Tiba-tiba ini jamaahku yang banyak kata tuh na berdiri teriak. Ku bilang saya kesurupan. Apa Nabi bilang? Salam alaika ya Rasulullah, salam alaika ya Nabi Allah. Ini mi umatmu yang berlumuran dosa, yang tiap hari melakukan maksiat, akan datang ke rumahmu ya Rasulullah. Apakah engkau akan terima saya sebagai umatmu? Menangis Pak, sujud di lantai bus, na tepu-tepu itu lantai bus kan. Satu bus menangis, tidak ada yang tidak menangis. Sampai ada jamaahku mau masuk di kamar hotel tambah jadi tangisan. Aku bilang kenapa menangis Ki Pak Ji? Nah bilang dari jenis sakit gigiku. Aku bilang Tommy nak kesalawakku na tangisi gigin na paris ku karena ku palappo ginne. Serius ku tom monaon na gigin na ji paris. Makanya ayo banyak-banyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sampai di Madinah ada tasreh, ada izin untuk masuk ziarah ke Rasulullah. Laki-laki, perempuan masuk ziarah. Apa yang dibaca begitu masuk? Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, sambil meneteskan air mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah riwayat, siapa yang meneteskan air mata ketika masuk menziarahiku karena rindu dan cinta kepadaku, satu tetes air matanya jatuh di pipinya, air mata ini akan disimpan malaikat sampai hari kiamat. Tidak diminta-minta Pak, besok lusa masuk ke dalam neraka. Air mata ini dipakai menyiram api neraka. Padam api neraka gara-gara tangisan setetes karena rindu dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai begitu ku tanya jamaahku, begitu masuk ziarah jamaahku, batina menangis di dalam. Aku bilang kenapa menangis Ki Pak Jin? Dia bilang menangis semua orang kuliah jadi menangis toh. Aku bilang kata pakabiri-biri si jin. Allahu akbar. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Tidak terasa air mata menetes. Salatu wassalamu alaika ya Nabi Allah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaika ya Abi Bakrin, assalamu alaika ya Umar wa rahmatullahi wa barakatuh. Salat di dalamnya 2 rakaat. Terserah berapa rakaat yang kita mau laksanakan di dalam Pak. Sampai di dalam, sampaikan hajat kita semua kepada Allah. Minta kepada Allah, bukan kepada Rasulullah, tapi minta kepada Allah. Ya. Jadi jangan kita tanggung-tanggung nah, mumpung ada di situ sampaikan semua hajat-hajat kita, kebutuhan kita, keinginan kita. Begitu juga di tanah suci di Makkah, sampaikan semua hajat kita Pak Ibu. Iya. Sampai ada jamaahku kemarin, aku tahu apa kutui berdoa atau bagaimana. Ku tanya Ki, apa diminta? Nabi bilang satu jiku minta. Ku bilang apa mi itu doa tak? Nabi bilang ya Allah kasih tonggak kodong apa na minta ke orang semua di sini. Ku bilang kan di sana itu tidak ada orang yang berdoa salah-salahan. Jadi itu doanya ya Allah kasih semua ke kodong apa na minta ke orang di sini. Astagfirullah. Bapak Ibu, di Madinah kita beberapa hari, ada yang 3 hari, ada yang 4 hari Bu. Jangan sia-siakan sholat di Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi 1 kali, di masjid-masjid lain Bu, selain daripada Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, itu pahalanya 1000 kali pakai sholat di masjid lain Bu, daripada dibanding dengan Masjid Nabawi. Makanya jadikan kesempatan, peluang emas kita banyak beribadah di Masjid Nabawi. Beberapa hari kita di Masjid Nabawi. Ya, kebetulan alhamdulillah insyaallah kita akan rombongan nanti. Saya juga ikut. Beberapa hari kita di Masjid Nabawi. Sebelum kita tinggalkan Masjid Nabawi, pembimbing akan sampaikan kepada seluruh jamaah Pautiri, besok jam 9 pagi kopor kita sudah ada di depan kamar masing-masing. Baik yang beranak maupun yang prematur ataupun yang bercucu. Kumpul semua di depan kubur masing-masing. Billboy akan bawa turun. Apa yang kita lakukan? Ziarah ke Rasulullah, pamit kepada Rasulullah.
Ya Rasulullah, jangan cuman kali ini saya dapat undangan dari engkau. Kalau bisa tiap tahun ya Rasulullah dapat undangan dari engkau. Pulang ke hotel, mandi sunnah ihram. Mandi seperti biasa. Saya sengaja mandi sunnah ihram karena Allah. Yang mau potong kuku, potong memami. Yang mau rapikan jenggot, yang mau rapikan kumis, yang mau ada yang dipotong, potong memami. Selesai mandi, yang mau pakai Rexona, gosok memami. Yang mau pakai body, pakai memami. Yang mau pakai harum, parfum, pakai memami. Karena selesai niat, tidak boleh lagi pakai harum-haruman. Selesai itu, kita pakaian ihram. Tapi ada cara pakaian ihram biar tidak pakai ikat pinggang, tidak bakalan molor. Bagaimana caranya? Langkah pertama buka kaki kita. Langkah pertama buka kaki kita. Langkah kedua seimbangkan pakaian ihram kita. Langkah ketiga yang kiri ini masuk di dalamnya yang kanan sampai menutupi bokong kita di belakang, pantat kita di belakang. Tarik kiri, sesuaikan pernapasan, tarik tong kanan. Kuat, tutup kaki kita, tutup tummy di depan, kayak tonji pakai sarung. Apa kelebihannya? 2 lapis di depan, 2 lapis di belakang, 2 lapis samping kiri kanan. Jalan tidak kelihatan paha. Masuk di Masjidil Haram, nah sorot ke lampu mobil, tidak tak bayang-bayangi letuk-letuk. Kenapa? 2 lapis. Selesai kisah capek ki, mau ki baring, tidak bakalan lari naik ini pakai ihram. Kenapa? Karena kuat ki di sini. Kan banyak tung itu yang salah-salah pakai ihram, capek ki kayak kemarin bulan 1 yang lalu itu ada orang teruki langsung baring karena capek ki. Baru baring tongin angkat tongi lutu. Lewat ibu-ibu kanak-kanak ustaz, aji lolo. Standar samping. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Pakai ihramnya tidak beres. Ya, tapi ustaz. Pakai yang izin. Selama kita masih belum masuk tawaf, pakaian ihram kita masih bisa seperti ini modelnya, ya. Selama belum masuk tawaf. Kecuali kalau masuk tawaf, kiri tutup, kanan buka. Kiri tutup, kanan buka. Nah, kita masih di Madinah, selesai makan siang, sholat zuhur, kita makan siang, selesai makan siang, tinggalkan hotel di Madinah menuju ke Bir Ali. Perjalanan setengah jam ke sana. Apa yang banyak dibaca? Perbanyak istighfar karena kita mau masuk ke rumahnya Rasulullah. Ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Atau baca ini doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Sampai di Bir Ali turun, kita sholat sunnah ihram. Kemudian setelah salat sunnah ihram, kita naik ke bus, duduk di atas bus. Naik bus dulu ke Bir Ali, tidak langsung kita naik kereta. Duduk di atas bus. Pembimbing akan sampaikan, khusus ayahandaku, periksa dulu dalaman. Siapa tahu pakaian celana dalam kita masih ada. Kalau saya membimbing seperti itu, periksa dulu, periksa mi, aman, aman. Jadi untuk sementara ayahanda, burung bebas terbang. Tapi dalam sangkarna tonji. Mulai kita berniat, kita sama-sama ya, niat. Bismillahirrahmanirrahim. Diulangi kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
dihafal semua ini biar sendiri-sendiri ki. Beberapa tahun yang lalu ada jamaah aku yang bilang, Ustaz, tuliskan dulu talbiyah, aku tuliskan pakai bahasa Arab. Nah telepon Ustaz bahasa Indonesia, aku tidak tahu mengaji. Tuliskan pakai bahasa Indonesia. Nah hafal ki. Jam 12 malam pakai. Nah telepon Ustaz, cocok ini talbiyah aku. Kita kok orang baru bangun tidur. Nah bilang ya cocok mi. Ami itu mah cocok mi. Perjalanan menuju dari Madinah menuju Makkah, habis ki suaraku talbiyah, talbiyah terus kak. Nah kau dia Ustaz gantian ki, saya tusing, aku bilang sini mau kok. Nah pegang imai kan ngapa na salah ucap. Nabi innal hamda wan ni'mata malakul maut. Aku bilang ngapa kau malaikat maut nukio lakawal mul. Nah bilang kak kita tuh bilang, aku bilang oi kakak salah tuh jam 12 malam nu telepon lakawal mul piti-piti kau sambaran tungan tuh. Iya, jadi hafal baik-baik ini. Sudah berlaku larangan. Apa larangan-larangannya? Pertama, tidak boleh menggugurkan rambut yang ada di badan. Beda gugur sendiri dengan digugurkan. Ya, kalau gugur sendiri, bunda-bundaku buka muka nanya ada rambut ikut, namanya gugur sendiri. Yang mana dibilang digugurkan? Sengaja tidak sengaja cabut jenggot, cabut bulu hidung, cabut bulu ketiak, cabut bulu betis. Kena dam. Apalagi yang kedua, tidak boleh pakai harum-haruman. Apa saja modelnya harum-haruman, tidak boleh lagi. Ustadz, jadi tidak boleh memakai Rexona, tidak boleh. Bagaimana dengan tawasa Ustadz? Boleh, karena itu harum tawasa, bukan harum-haruman. Ustadz, boleh tidak saya pakai Presker, minyak angin, balsam? Boleh, karena itu balsam Presker diperuntukkan untuk obat, bukan untuk harum-haruman. Ustadz, jadi tidak boleh pakai bedak? Tidak boleh. Kalau mau kita pakai bedak, cium itu bedak. Harum dak? Nah bilang ada ke bedak yang tidak harum? Ada. Apa itu Ustadz? Tarigu. Eruk mamu kun tunis anggar. Hati-hati. Siapa tahu selesai kita makan di makanah, tiba-tiba masuk ke sikat gigi. Boleh sikat gigi. Hati-hati, jumhur ulama Saudi mengatakan pakai pasta gigi itu harum, tidak boleh pakai. Ada kebiasaan tadi sini sudah ki buang air besar, cebok ki, ambil ki sabun baru digosok, itu di sini. Pada saat pakaian ihram sudah ki niat, hati-hati, jangan sampai masuk ki di WC tidak naliak ki siapa-siapa, tidak ada yang kesinga ki, ambil ki sabun gosok tong kena dam. Apalagi dipotong-potong di gigi-gigi kukuta. Yang kedua, yang selanjutnya, suami istri tidak boleh saling menggombal. Ya. Yang ketiga, apalagi biar orang lain digombal tidak boleh. Suami istri, ada yang sekamar suami istri di sini? Kalau ada yang sekamar suami istri, hati-hati. Biar suami tidak boleh perlihatkan aurat. Batas aurat bagi perempuan cuma telapak tangan, punggung tangan dengan muka. Itu yang bukan aurat. Yang lainnya aurat. Biar suami tidak boleh perlihatkan aurat. Bagi laki-laki dari pusar sampai lutut. Ustadz, biar aku bisa jina lihat. Itu di luar pakaian ihram. Pada saat pakaian ihram tidak boleh perlihatkan. Hati-hati. Ustadz, bagaimana dengan anakku yang kecil? Itu belum balik. Kalau belum balik boleh lihat. Tapi kalau sudah balik tidak boleh diperlihatkan. Singkat, kita pakai ihram, masuk tawaf. Tapi ini ada di sini. Tapi pakai ini masuk dulu situ. Biasa lihat sini, ini makam Ibrahim, yang sampai dibilang Hajar Aswad. Ada jamaah aku 2010 hajian mau maki pulang, nah tidak mau sekali tinggal ke Masjidil Haram kalau tidak nak cium Hajar Aswad. Baru bersamaan tawaf ifadah dengan tawaf wada. Apa Nabi bilang? Mengangis. Nabi bilang tidak mau kak masuk cium, tidak mau kak tinggal ke Masjidil Haram Ustaz kalau tidak cium Hajar Aswad. Jadi ku bawa Tommy masuk. Ku ajak mutar, ku bilang pernah dilihat Hajar Aswad, karena bilang ini Ustaz kepesan guruku jangan tinggal ke Masjidil Haram kalau tidak cium Hajar Aswad. Ku bilang oh iya pading. Ku ajak mutar satu kali, ku pakan naik makam Ibrahim. Begitu nak dapat makam Ibrahim, ku bilang itu Hajar Aswad, cium nih. Nabi bilang apa nak tanjak sangkar burung? Ku ulang jam mau kopi anak-anak sangkar burung atau apa? Cium nih. Daripada mati ya kebersamaan kita tawaf ifad. Tawaf wada baru mereka bukan jadi suatu kewajiban.
Jangan maki paksakan mau masuk cium Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad, kalau mau kita tahu di mana Hajar Aswad, lihat lampu warna itu. Jangan maki lihat ke sana ke contoh ji. Astagfirullahalazim. Ini pintu Ka'bah, ya. Makam Ibrahim. Ini Hijir Ismail. Takijang kuku kana Hijir Ismail itu. Mau cucunta. Takijang katanya gue cini aja. Tapi kalau pembimbing di sini mengatakan Bismillahi Allahu Akbar, kita yang di belakang kebanyak ini, jangan ikut-ikutan. Sejajar tumpak dengan Hajar Aswad baru Bismillahi Allahu Akbar. Kalau tidak dengar apa kata pembimbing, jangan pusing, pakai zikirnya para malaikat ketika tawaf di Baitul Ma'mur. Apa itu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu tommi. Jangan kita teriak, "Woi, lampu-lampu saranu." Jangan maki. Bismillahi Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Rukun yamani. Allahu akbar, tidak pakai kecup. Apa dibaca? Rabbana atina dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai di Hajar Aswad, Bismillahi Allahu akbar. Dengar pembimbing, ikuti pembimbing. Tidak didengar, itu tomo. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah. Rukun yamani. Bismillahi Allahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahi Allahu akbar. Jalan. Subhanallah, walhamdulillah. Tiba-tiba jangan lalu kita tahan. Kebiasa itu semakin di GP semakin kencang gilarina. Yang kutakukan keluar menyanyi. Bagaimana caranya? Nih, ingat putaran keberapa tadi buang angin. Putaran keluar ambil air wudhu. Karena tawaf ini adalah ibadah, harus ambil air wudhu. Selesai ambil air wudhu, ingat putaran ketiga. Klik ke Hajar Aswad. Bismillahi Allahu akbar. Lanjutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai putaran ketujuh. Putaran ketujuh kasih naik mi saja anuta pakai yang ihram tak kita sholat sunnah ihram. Salah sunnah tawaf. Tapi kalau tidak bisa di belakangnya ini, belakangnya yang penting masih daerah Masjid Haram, sholat makit di belakangnya. Kita sholat, saya sengaja sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah. Semua ulama mengatakan kalau sholat sunnah tawaf masih dilihat Ka'bah, tatap Ka'bah pada saat kita sholat. Tiap hari tiap malam Allah turunkan 120 rahmat, 120 rahmat. 60 rahmat diberikan bagi orang yang tawaf. Tawaf apa saja Allah kasih 60 rahmat. 40 rahmat diberikan bagi orang yang sholat. Sholat apa saja. Dan 20 rahmat diberikan bagi orang yang tatap Ka'bah. Pada saat kita sholat tatap Ka'bah. Allahu Akbar. Dimanapun sholat lihat Ka'bah utuh, tatap Ka'bah. Kecuali kalau sepotong jadi lihat, jangan paksakan mau lihat Ka'bah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan maki. Tempat sujud yang dilihat. Selesai itu sampaikan hajat kita semua kepada Allah. Sampaikan. Ya. Selesai itu pergi maki minum air zam-zam. Ya. Sunnah hukumnya minum air zam-zam berdiri. Baru berdoa ki. Kalau dalam buku manasik 3 disuruh minta ilmu yang bermanfaat, kesehatan dengan rezeki yang halal dan thayyibah. Kalau saya biasa aku bilang angkat air zam-zam, bilang ki ya Allah, air zam-zam ini jernih. Ku inginkan seperti ini juga jernihnya hatiku ya Allah. Hilangkan sifat sombong, takabbur, riya, dengki, sifat-sifat yang engkau tidak inginkan ya Allah. Minum, sunnah hukumnya berdiri minum air zam-zam. Setelah itu pergi sa'i. Apa itu sa'i? Safa Marwah. Sa'a iya sa'a, artinya bersungguh-sungguh. Tadi sudah sampaikan sama Ustadz apa maknanya semua. Tapi perjalanannya Safa Marwah 1, dihitung 1. Ini di sini Pak, tidak mesti ada wudhu. Safa Marwah kentu urusan tak. Marwah ke Safa 2 kentu mising, tidak jadi masalah. Safa ke Marwah 3 aslina keluar. Langsung maki keluar ambil air wudhu sekalian cebot tom maki.
Oh, terakhir marwah, tahallul. Apa itu? Halala yuhallilu. Dihalalkan yang pakaian ihram tadi diharamkan, sekarang sudah dihalalkan dengan simbol gunting rambut. Laki-laki, perempuan tuh yang guntingi. Selesai itu bisa pakai pulang hotel tidur, tapi jangan lupa sholat subuh tak ingat. Ya. Besok begitu ada yang mau umroh lagi, mau diumrohkan orang tuanya, boleh tanya Ustadz sama agen-agen, Ustadz mau keumrohkan orang Ustadz nih ada infaknya sama agen-agen kita misalnya, atau sama siapa, boleh, tidak jadi masalah. Jangan kita biar Tommy daripada menangis. Iya, yang salah pun bapaknya loncat-loncat di sini, apalagi kakek, nah ada. Biar tidak jadi masalah. Selesai itu besoknya lagi kita ada ziarah. Tapi minta maaf dek, ibadah yang tidak ada di Madinah dan tidak ada di Makassar adalah tawaf. Kalau bisa pagi malam kita turun tawaf sunnah. Tawaf sunnah di sana harus pakaian ihram, tidak boleh tidak pakaian ihram. Ya, Ustadz, apa boleh pakai celana dalam kalau tawaf sunnah? Boleh, tidak mesti ini. Tapi jangan kasih lihat kipu anuan apa pembimbing anuan polisi yang bilang, "Oi, asal warak lalanja." Jangan ki. Jangan ki. Nah, beberapa hari kemudian ada ziarah-ziarah, insyaallah nanti dibimbing di sana, tidak lepas dari pembimbing. Yang mau umroh tanya kak atau tanya ustadz yang lain, "Ustadz, saya mau umrohkan orang tuaku, antar kak ke Tanim." Jadi pembimbing tidak boleh mengatakan capek kak, atau tidak boleh mengatakan tidak bisa kak. Pembimbing setiap waktu mau diantar ke Tanim, yang penting bukan urusan belanja. Beberapa hari kemudian tinggalkan Masjidil Haram, masuk tawaf wada, pamit kepada Allah. Ya Allah, jangan cuma kali ini saya bisa ke sini menziarahi dua tanah suci-Mu ya Allah. Lapangkan rezekiku ya Allah, alirkan rezekiku seperti mengalirnya air Zam-Zam, supaya bisa kubawa lagi keluargaku, sahabatku, temanku untuk bisa menginjak dua tanah suci-Mu. Selesai itu tinggalkan Jeddah menuju ke Masjidil Haram menuju ke Jeddah. Jeddah terbang ke Makassar. Ingat, jangan sampai waktu sholat kita lupakan di atas pesawat. Sampai di Makassar, yang suaminya berangkat disambut sama istrinya, yang istrinya berangkat disambut sama suaminya dengan sebuah lagu. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu, datanglah. Acok duto maki tayama. Mudah-mudahan sehat semua, amin ya rabbal. Jangan lupa, jangan pernah bosan minta kepada Allah. Jangan pernah bosan minta kepada Allah, khusus keselamatan anak soleh dan soleha dan rezeki kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.